Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi di sini dan di sini udah ada super block atau cylinder block dengan bahan casting iron dari BRT ya. Dan gue nggak bakal bahas secara detail tentang produk BRT-nya, cuman yang pengen dibahas adalah kelebihan dan kekurangan kita pakai blok pakai bahan iron atau besi. Kalau video sebelumnya gue bahas kekurangan dan kelebihan tentang blok dari bahan seramik. Ya, cuman di sini gue bakal bahas yang iron. Jadi kalian bisa perbandingan lah. Kan di ini BRT sendiri punya dua bahan yang dia tawarkan ya. Yang pertama itu yang seramik, yang kedua ini yang iron. Yang seramik juga ada dua, yaitu yang seramik sama yang forged seramik. Kemarin gue bahas yang forgednya. Ya, tapi kurang lebih sama ya, jadi dua bahan. Dan sebenarnya ada bahan-bahan jenis lainnya ya untuk si apa nih blok atau silinder blok untuk motor ya. Kalau cuma motor, mobil juga kayaknya ada beberapa bahan kayak aluminium juga ada ya. Dan gue bakal bahas kelebihan kekurangannya, jadi nggak bakal membahas detail tentang produknya seperti apa, cuman gue produk ini sebagai gambaran aja, dan kebetulan emang gue punyanya yang BRT, dan ini gue ada yang lainnya sih cuman gue bakal ini bahas ini dulu. Oke, mari kita langsung bahas aja. Oke, ngobrol soal cylinder block. Jadi blok ini kan salah satu komponen yang cukup penting ya, terutama buat teman-teman yang pengen upgrade atau board up. Ini salah satu part yang emang cukup banyak dicari ya, salah satu faktor utama. Ini kebetulan di sini gue pegang punya KLX juga. Di video sebelumnya gue juga punya KLX. Kenapa? Karena bisa nanti kalian perbandingkan seperti apa. Karena kalau misalkan sama-sama untuk satu tipe motor kan bisa diperbandingkan ya, termasuk beratnya nanti gue coba bakal timbang ya. Karena si blok silinder ini adalah salah satu komponen, ibaratnya kalau misalkan di motor ini jantungnya ya, kalau misalkan gue nyebutnya ya, mengibaratkan seperti itu. Dan gue bakal buka dulu, dan kenapa gue pakai sarung tangan lagi di video yang lawas gue pakai sarung tangan ini, dan ini baru ketemu ya. Ini gue harusnya pakainya sarung tangan yang karet nggak sih kalau mau soalnya ini dalamnya itu ada minyaknya, jadi kalau misalkan gue pegang pasti berminyak, jadi gue pakai sarung tangan ini ya, biar tangannya agak sedikit bersih aja sih. Jadi gue buka di sini. Ya, jadi seperti biasa kan bakal dapat packingannya, dapat packing seperti ini. Dan soal kita bahas dari segi packaging ini standar ya, udah ada apa namanya styrofoamnya gini biar dia aman. Doa ini styrofoamnya udah hancur karena ini udah pernah dibuka kayaknya ya. Terus ini bloknya ya, untuk kelengkapannya biasanya itu kalau kalian beli cylinder block itu udah dapat packing, terus ada ringnya juga, biasanya udah dapat ringnya, terus udah dapat ininya ya, pistonnya juga ya. Mari kita buka. Nah, ini dia untuk penampakannya ya, untuk si cylinder block iron atau bahan besi dari, kebetulan ini gue pegang dari BRT, dan ini salah satu komponen yang cukup penting ya, dia itu menampung berbagai macam komponen yang nantinya akan menghasilkan tenaga. Dan di dalam sini, di tengah-tengah sini ada lubang yang fungsinya untuk si piston naik turun ya, untuk menghasilkan tenaga yang nantinya disalurkan ya. Jadi si piston ini kan naik turun ya, yang pastinya akan mendapatkan gesekan dan tekanan yang cukup tinggi, dan material yang bagus untuk si apa namanya nih blok silinder ini cukup penting ya, karena kalau misalkan materialnya kurang bagus, yang ada ini bakal cepat rusak, cepat pecah ya. Bahkan kalau misalkan kurang bagus, ini dalemannya pistonnya bisa pecah juga ya. Nah, makanya peran pemilihan bahan ini cukup penting ya. Dan karena kita ngobrolin yang iron cast ini dibandingkan yang sebelumnya, kita bakal bahas apa aja sih kalau misalkan soal komposisi, kalau misalkan kita itu pakai jenis iron cast. Nah, kalau misalkan kita pakai iron cast, pabrikan itu mengeluarkan iron cast itu biasanya eh, nggak bener-bener murni besi 100% ya, ada beberapa tambahan, misalkan kayak karbon. Untuk karbon ini biasanya itu sekitar 2,5 sampai 4% emang. Jadi karbon ini biasanya untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap tingkat keausan si cylinder block ini. Dan biasanya ada silikon juga. Silikonnya mungkin lebih kecil ya, sekitar 1 sampai 3% aja dibandingkan dengan karbonnya. Terus ada mangan. Untuk mangannya juga cuma 0, sampai 1%. Nah, elemen si mangan ini membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap apa namanya tingkat tekanan yang tinggi ya. Terus juga biasanya ada sulfur dan fosfor ya, meskipun ya jumlahnya cuma 0,02 sampai 0,25%, dan kedua elemen ini biasanya membantu dalam proses pengecoran
besi sehingga dia tuh mudah dibentuk menjadi bentukan seperti ini ya. Namanya kan dia itu dicor gitu kan. Jadi emang besi cor ini dikenal dengan kemampuan penyerapan getaran biasanya yang lebih baik ya dan juga ketahanan panas yang cukup tinggi ya. Dan emang kalau misalkan dibandingin dengan beberapa bahan yang lain tentu dia ada kekurangan ya. Kalau misalkan ngomongin tadi kan beberapa material yang digunakan dalam satu blok silinder ini ya. Dan di luar itu semuanya tentu dari iron atau besi. Nah, kita bakal ngobrolin soal kelebihannya dulu tadi kan soal apa yang membentuk si blok ini. Nah, kita ngomongin soal ketahanan dan kekuatannya dulu ya. Salah satu kelebihan utamanya tentu kenapa pabrikan menggunakan jenis iron cast ini adalah kekuatannya. Jadi material ini emang mampu menahan tekanan internal yang tinggi ya. Dan ini penting banget ya untuk mesin motor yang emang diperuntukkan untuk kinerja yang cukup berat ya. Karena banyaknya tekanan dan juga panas yang terjadi ketika si mesin ini bekerja ya atau blok ini bekerja, material besi cor ini bisa menahan ya, itu semua ya tanpa namanya mengalami deformasi istilahnya atau perubahan bentuk ya. Jadi namanya panas kan dia akan memuai gitu kan dan segala macam. Dia akan lebih tahan. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal ketahanan aja, kan biasanya di antara kalian ganti blok itu pengen namanya menghasilkan tenaga ya. Nah, masalah menghasilkan tenaga ini, cinder block jenis iron gas ini juga terkenal kemampuannya menghasilkan tenaga kuda yang lebih besar biasanya ya karena kekuatan yang tinggi terutama kalau misalkan kalian pilih jenis yang emang apa ya berkualitas ya dari merek-merek yang bagus kayak misalkan ini BRT atau misalkan kalau kalian punya merek yang kalian suka juga di luar sana juga mungkin ada ya. Jadi jenis iron cast ini memang punya kemampuan menghasilkan tenaga kuda yang atau horsepower yang lebih tinggi. Ini jadi salah satu kelebihannya juga sebenarnya. Terus yang gue suka dari jenis iron cast ini adalah gampang dimodif. Nah, jadi buat kalian yang emang suka ngoprek mesin, jenis iron cast ini atau cinder block iron cast ini ya atau besi cor ini lebih gampang dimodifikasi ya. Dan juga emang di luar sana udah banyak tuner atau mekanik yang emang lebih suka bahan ini. Selanjutnya, ini yang paling disukai oleh para pabrikan kenapa mengeluarkan jenis iron cast, yaitu biayanya lebih lebih ekonomis ya. Untuk masalah iron cast ini emang pabrikan lebih suka atau lebih banyak yang menggunakan jenis iron ya atau besi cor dibandingkan material lain contohnya kayak aluminium ataupun seramik ya. Ketika proses produksinya ini lebih sederhana dan juga bahan bakunya cenderung lebih melimpah sehingga harganya lebih terjangkau dan harga jual ke customer itu lebih terjangkau juga dan harganya lebih lebih murah lah istilahnya. Terus kekurangannya gimana? Kekurangannya itu kalau misalkan masalah cinder block besi ini ya, biasanya itu beratnya itu lebih berat ya dibandingkan dengan material kayak aluminium. Ya, untuk beratnya ini kalau kalian udah nonton yang seramik yang video sebelumnya, nanti kalian bisa dibandingin ya, nanti gue cantumin di bawah. Ini berat tanpa piston ya, guys. Berat tanpa pistonnya kita coba timbang 1,6 ya. Kalian nanti bisa bandingin kalau misalkan pakai yang seramik seperti apa yang Forget seramik. Atau ini kan punya KLX ya. Kalau kalian punya KLX juga tinggal dibandingkan ya seperti apa. Ini kalau misalkan plus piston. Piston 1,7 ini belum termasuk ring sama packingnya ya 1,7 ya 1,7 itu 1724 gram lebih tepatnya ya untuk si bobotnya emang untuk bahan besi ini biasanya cenderung lebih berat makanya kenapa ini mungkin faktor yang kurang disukai ya untuk para pengguna balap ya cuman ini tergantung lagi dengan pabrikan yang mengeluarkan seberapa presisi dia bisa menghasilkan dari bahan yang dia punya lebih ringan tapi tetap tanpa mengurangi performa dari si cinder block ini ya emang rata-rata emang cenderung lebih berat sih biasanya walaupun mungkin beratnya tipis ya nggak sampai hitungan kilo ya nggak sampai atau mungkin ya berapa ratus gram ya itu ada cuman kan kalau misalkan kalian emang bermain untuk performa untuk di sirkuit emang
sangat pengaruh ya, 1-2 gram itu juga sangat pengaruh. Terus karena dia bahannya iron ya, ini kalau misalkan kalian beli dari merek atau pabrikan yang mungkin kurang ya, kurang bagus, itu biasanya rentan banget terhadap karat ya. Apalagi kalau misalkan bahan pelapisnya ini sudah hilang ya, entah itu terkelupas, entah itu terbaret, itu lebih gampang terkena korosi untuk bahan besi cor ya. Bahan besi emang lebih, kalau misalnya dibandingkan dengan kayak aluminium, lebih cepat berkarat. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang gak gampang berkarat, atau kalian malas dengan perawatan yang terutama habis hujan, kena air gitu-gitu macam, kena percikan itu kan gampang berkarat, kalian cari bahan jenis lainnya. Terus masalah pendinginan gimana? Untuk masalah pendinginan ini tergantung desain ya. Kalau misalkan ini yang BRT, desain sirupnya ini memang udah bagus banget, jadi pendinginnya lebih efektif. Cuman emang kalau misalkan kita bandingkan dengan jenis bahan lain, masih ada beberapa yang lebih bagus lagi nih, kayak seramik mungkin masih lebih bagus dibandingkan dengan yang iron menurut gue ya. Cuman secara performa kurang lebih hampir sama sih. Eh, Masalah pendinginnya kan nggak cuman dari sisi blok aja ya, dari part-part lainnya juga akan sangat mendukung ya. Apalagi kalau misalkan sudah ada yang namanya water cooling ya, itu udah bagus ya. Ini bakalan lebih dingin ya. Cuman emang kalau misalkan terlalu dingin juga kurang bagus juga ya. Kalau mesin terlalu dingin juga nanti ada yang namanya overcooling ya, itu juga nggak bagus. Jadi pembakarannya nggak sempurna ya. Ya, tapi nggak selalu sih ya. Tapi ini tergantung dari pabrikannya juga, tergantung jenis iron yang dipakai juga ya. Jenis bahan-bahan eh, pendukungnya yang dipakai itu seperti apa. Jadi ya tergantung mereknya lagi-lagi ya. Tergantung mereknya, tergantung pabrikannya memperlakukan bahan iron ini seperti apa ya. Dan menurut gue untuk saat ini yang menurut gue masih di best seller ya di gue ya, si apa ini, kalau biasa nyebutnya super block ya, atau block cylinder di casting iron ini. Dan kelengkapannya cukup lengkap ya, kalian udah dapat seperti ini. Dan cuman masalah di sini nggak ada apa ini. Dan untuk pembeliannya untuk si blok ini kan blok mentah sebenarnya. Kalian juga bisa request sebenarnya kalau misalkan mau. Dan ukurannya juga cukup beragam ya. Jadi kalian harus pesan dulu kalau misalkan pengen beli. Nah ini udah dikasih ini speknya di sini. Gak kelihatan ya? Kena. Oke ya. Untuk harganya berapa sih untuk Cinderblock dari BRT? Harganya itu tergantung ya. Kalau yang paket lengkap itu di 1 jutaan, 1 juta lah, 1 juta lebih, 1,2, 1,5, 1,6, tergantung motornya juga seperti apa, dan tergantung ukurannya berapa mili kalian tuh. Ini kebetulan yang gue punya berapa mili sih? Ini 63 mili. Iya nih. Oh iya, ini 63. Tulisannya di sini ada. Ya nanti tergantung ukuran juga ya. Masih terjangkau lah menurut gue untuk BRT ini. Dan ini juga menurut gue, kenapa gue suka ini, karena gue lebih suka brand lokal yang mendingan dengan brand luar negeri ya. Kalau biasanya kalau gue beli barang itu biasanya gue utamain, kalau misalkan ada yang bagus gue pasti beli kok untuk brand-brand lokal. Dan ini made in Indonesia ya, brand lokal. Kita nggak ya, made in Indonesia. Jadi kalau misalkan ada brand lokal yang bagus ya, dan sampai saat ini BT menjadi salah satu brand yang cukup, menurut gue masih cukup konsisten dengan produk-produknya. Dan memang kalau misalkan ada kekurangan, dia pasti segera perbaiki, nggak banyak alasan ya, kecuali emang kalau misalkan kita minta apa ya namanya retur, tapi karena kesalahan kita itu biasanya jarang mau sih. Cuman kalau misalkan emang karena catat produksi, itu biasanya langsung diganti. Dan secara kita ngobrolin soal BLT ini, kalau misalkan kita lihat dari build quality-nya ini cukup oke. Ya bukan cukup ya, ini udah sangat bagus sebenarnya. Dan bedanya dengan kemarin gue bagian pistonnya terpisah ya. Cuman ini sekarang untuk ini apa yang baru atau packingan yang baru itu pistonnya udah termasuk di dalamnya ya, dan ada ringnya. Untuk ringnya dia masih pakai rig ya, piston ringnya. Nah, kayaknya masih kerjasama sama RIK. Bener ya pasti. Hmm,
Jadi emang nggak semuanya itu di ini ya, masih ada vendor-vendor yang naunginya. Ya, ini kan dari Taiwan ya untuk si Rick ini. Nggak masalah ya. Masih oke. Ini packingnya, packing pistonnya dan segala macam. Ya, kalau kalian mau beli silahkan bisa langsung klik link biasa di bawah ya. Kalian ada pembelian di Shopee. Tapi kalau misalkan pengen beli grosir bisa langsung kontak gue aja. Nomor WA-nya di deskripsi. Yang mau konsultasi dulu silahkan boleh. Yang baru mau buka toko, mau buka bengkel dan butuh barang-barang spare part kayak gini, silakan bisa langsung konsultasi atau bisa DM gue di Instagram kalau misalkan pengen cepet konsultasinya. Dan kalian gak harus beli kalau misalkan mau konsultasi, silahkan aja ya. Silahkan DM gue di Instagram atau sosial media, silahkan nggak masalah, silahkan gue terbuka. Dan kalau misalkan nanti kalian emang udah tertarik, udah ada uangnya, pengen beli barang apa atau pengen grosiran, silahkan juga boleh ya. Jadi itu aja. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan sana sini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.